Oke, sahabat pensiunan semua, kita lanjutin ya ngobrol-ngobrolnya soal Ken Arok. Ken Anggrok, nah ternyata yang betul itu adalah seperti itu. Tadi dikoreksi sama Mas Awo. Jadi kita harus berusaha memperbaiki apa yang sebenarnya gitu. Dari cerita-cerita yang sudah Mas Awo sampaikan, ini ada satu hal yang buat saya pribadi itu sangat menggelitik. Ternyata Ken Arok itu yang menurunkan raja-raja di Jawa. Nusantara. Ya, Di Nusantara. Ya. Nah, menurut aku, ini kalau bapaknya nggak hebat ngedidik anaknya, Ya. nggak akan ini terjadi kan. Jadi mungkin ini perlu dicontoh buat para pimpinan kita sekarang. Ya. Dan mungkin juga kita pribadi selaku orang tua atau mungkin ibu-ibu muda, bapak-bapak muda saat ini, gimana cara menduplikasi kehebatan Ken Arok ini di keluarga kita atau di Indonesia. Coba Mas Awo ceritakan lagi seperti apakah kira-kira yang Ken Arok lakukan sehingga dia mampu menciptakan anak-anaknya, bukan mampu menciptakan ya, maksudnya anak-anaknya membangun diri ya. Sehingga diduplikasi oleh anak-anaknya untuk menjadi raja-raja di Nusantara. Silakan Mas Awo. Saya kira yang pertama adalah kemampuan Ken Arok membentuk dirinya sendiri kan, sehingga dia layak menjadi pemimpin besar yang memulai segala sesuatu. Ya, jadi setelah dia berhasil membangun diri, meskipun masa pemerintahnya juga pendek, dia sudah bisa membangun sistem yang saya katakan tadi Tridharma itu. Iya, Tridharma tadi ya. Dharma Raja, Dharma Negara, Dharma Kawula, ya kan. Jadi tidak ada masalah ketika sesuatu sudah diajarkan. Siapapun penggantinya, kalau model itu pas ya di masyarakatnya, pasti akan dipertahankan. Tidak ada model yang tidak pas dipertahankan. Saya analoginya sederhana aja lah Mbak Ami. Mbak Ami, kalau kita pakai sepatu modelnya Wagyu emang mau dipakai terus kan? Ya kan kita ganti. Tapi kalau pas, sampai katakanlah solnya habis pun, kalau perlu kita ganti solnya kan? Karena cocok begitu. Nah itulah seharusnya makna pengajaran kepemimpinan masyarakat. Basicnya adalah apa? Nilai-nilainya Mbak. Lah persoalannya dulu ini ajaran seperti itu lebih banyak disampaikan secara lisan. Sehingga banyak hal yang kita tidak punya dokumentasinya. Ya kan? Terus kemudian oleh para pujangga dan beberapa raja Mataram baru kan mencoba sebagian dituliskan. Seperti apa tuh ajarannya? Ajarannya banyak Mbak. Jadi Ken Arok itu menyadari bahwa orang tua sebaik atau sehebat apapun tidak akan cukup untuk bekal menghadapi masa depan. Sepakat atau enggak? Ya. Mbak Ami mungkin orang tua yang hebat, kan? Tapi anaknya pasti punya kebutuhan lain atau menghadapi tuntutan zaman yang lain, sehingga dia perlu namanya berguru. Karena itulah dalam ajaran-ajaran kepemimpinan Jawa ada 3 hal juga. Kamu harus punya tekad besar untuk belajar, berguru, ya. Olah kanuragan, olah rasa, olah cipta, kan. Yang kedua, kamu harus mencari guru yang baik. Guru yang baik itu harus dicari. Ya, kalau di sekolah itu kita nggak punya guru yang ideal, ya kita harus cari role model yang lain. Dengan membaca, dengan nonton film, dengan mengikuti Netflix, dengan YouTube atau channel YouTube, segala macam. Sekarang lebih mudah, ya kan? Yang ketiga, kita harus punya komunitas yang mendukung. Jadi raja-raja dulu itu sudah mengingatkan, kalau kamu
punya teman yang membahayakan, ya kan? Ketika kamu ada di puncak pimpinan, sudah nggak usah dihubungi lagi. Singkirkan dia lah. Singkirkan dia, bukan dibina bahasa sekarang. Iya, iya. Kalau nggak bisa dibina, kita binasakan.